Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini akan mengumpulkan tugas ataupun menyimpulkan sebuah buku yang berjudul Dakwah Toleransi dan Perdamaian yang ditulis oleh Ridwan Adabil. Yang bab 1, langsung saja ke bab 1, kita akan membahas tentang misi dan tujuan dakwah. Misi dakwah Islam adalah membaca kedamaian. Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran dalam surat Sabah ayat 8 yang berbunyi, dan kami telah mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebaikan manusia tidak mengetahui. Kemudian Rasul juga telah bersabda, aku diberi karunia Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelum aku. Dulu seorang nabi diutus hanya untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Nas tadi ini menjelaskan dengan sangat tegas bahwa Islam adalah agama universal untuk seluruh manusia. Karena itulah Islam telah mewajibkan penganutnya umat manusia untuk menyebarkan dan mempropagandakan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Tidak sekedar itu saja, Islam juga menjelaskan metode untuk mengemban dan mempropagandakan ideologinya. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan perdamaian. Oleh karena itu, Islam juga memberikan ketentuan individu, masyarakat, atau dunia keseluruhan. Allah juga telah berfirman, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepada bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Dan selanjutnya, tujuan dari fungsi dakwah adalah kebaikan bersama. Seorang yang ingin mengetahui dan memahami apa tujuan dakwah dalam Islam, maka harus mempelajari ajaran langsung dari Al-Quran dan hadis. Sehingga persepsi dan penilaiannya itu seseorang itu tentang Islam adalah benar dan objektif. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka dakwah memiliki kaidah-kaidah buku dalam menerapkannya. Di antaranya dilakukan dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan yang akan didapatkan. Meskipun di antara fungsi dakwah adalah bersifat korektif, yakni meluruskan keyakinan, pemikiran dan akhlak manusia yang rusak dan menyimpang, namun hal itu dilakukan dengan tetap menjaga etika dan adab. Allah telah berfirman, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuannya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali, mereka lalu memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Di sini Islam melarang orang-orang mukmin mencela sembahan-sembahan agama lain karena dikhawatirkan timbul kemungkaran yang lebih besar, yaitu celaan balik kepada Allah. Artinya Islam sangat menjaga adab dan etika dalam pergaulan sosial meskipun harus melakukan kritik suatu ajaran agama sekalipun. Contohnya itu seperti jihad fisabilillah. Demikianlah pentingnya dakwah. Saat Islam mensyariatkan kepada pemeluknya untuk berdakwah, hal itu ditujukan agar dapat memberikan dampak positif bagi umat manusia, menyebarkan, menjaga kebaikan dan melindungi diri dan masyarakat dari kerusakan akhlak dan penyakit sosial lainnya. Kemudian selanjutnya bab 2, penggolongan manusia menurut Al-Quran. Sini menurut Al-Quran, manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 golongan besar, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Yang itu terrangkum dalam surat Al-Quran ayat 1 sampai 20. Penggolongan umat muslim. Untuk umat muslim dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zalimul linafsi, yakni sebutan orang-orang muslim yang berbuat
yang membuat taksir ataupun kurang beramal, atau dengan kata lain orang yang taat kepada Allah akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepadanya. Yaitu maksudnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, muqtasid, yakni muslim yang muqtasid, yakni mereka yang taat kepada Allah tanpa melakukan kemaksiatan namun tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ada sahabi muslim yang sabiqum bil akhirat, yakni menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga ia sudah melakukan sunnah-sunnah yang sudah Rasulullah ajarkan. Ini adalah seorang muslim, seorang mukmin yang paling terbaik. Kemudian ketiga golongan umat muslim di atas didasarkan atas ayat Al-Quran yang berbunyi, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu zalimul li nafsihi. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu muqtasid, dan di antara mereka pula ada yang lebih berbuat kebaikan, yaitu sabiqum bil akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karena yang amat besar. Quran surat Fatir ayat 32. Kemudian selanjutnya penggolongan untuk umat kafir ataupun non muslim. Ini kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri Islam, hidup dengan aman di bawah perlindungan pemerintahan muslim dengan syarat membayar jizyah ataupun upeti sebagai jaminan keamanannya. Orang seperti ini terjaga darahnya dan tidak boleh diganggu. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang membunuh kafir zimmi maka ia tidak akan mencium bau surga sejauh 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian kafir mu'ahad, yaitu orang-orang yang non muslim yang tinggal di negerinya tetapi antara kita dan mereka terdapat perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama waktu yang juga telah disepakati. Hukumnya itu sama seperti seorang kafir zimmi. Dan hadisnya juga Rasulullah juga sama hadisnya, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man, yaitu orang non muslim yang mendapat jaminan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan. Dan yang terakhir ada kafir harbi, yaitu orang kafir yang berbeda dari tiga di atas. Dia paling berbeda sendiri, benar-benar orang kafir, yang mana golongan ini disyariatkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan juga ini boleh dibunuh, tetapi harus ada ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah disyariatkan oleh Islam. Dan inilah yang dimaksud dengan surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Adapun munafik dalam terminologi Islam merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam namun sebenarnya hati mereka mengingkarinya ataupun berpaling atau berkhianat. Umat Islam yang memiliki kaidah nahwu nahkum bizawahir, kami menghukumi berdasarkan apa yang nampak. Jadi tidak boleh ada yang orang yang munafik. Kemudian yang bab 3, konsep dakwah dan toleransi umat beragama. Mendakwahkan Islam secara tanpa paksaan. Kewajiban berdakwah adalah sikap yang harus dilakukan oleh seorang muslim tanpa halangan suatu apapun, berdakwah seluruh umat, baik Islam maupun bukan Islam. Meskipun demikian, dakwah Islam tidaklah dilakukan dengan cara manusia untuk menerima Islam, karena Islam tidak seperti itu. Untuk lebih memahami kedudukan antara misi dakwah dan bertoleran, sini ada beberapa penjelasan yang telah diatur dalam Islam. Islam mensyariatkan seorang dai untuk berdakwah kepada umat non-muslim. Dalam Al-Quran juga telah memberikan petunjuk kepada kita beragama kepada kita bagaimana cara mendakwahi ahli kitab. Ini ahli kitabnya yang dimaksud adalah Yahudi, Nasrani, Kristen atau Katolik. Kemudian yang kedua atau B, Islam mensyariatkan berdebat dengan umat non-muslim. Di antara metode dakwah yang disyariatkan di dalam Islam ialah berdialog dengan ahli kitab, yaitu berdebat. Akan tetapi dilakukan dengan cara sikap yang baik, tidak dengan kekerasan kecuali mereka berbuat zalim. Allah juga telah berfirman dalam sebagian Quran surah Al-Ankabut ayat 46.
Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Kemudian sebagai berikut nih cara-caranya. Yang pertama, hendaknya membantah mereka dengan lemah lembut dan tutur kata yang baik. Jadi kita tuh harus lemah lembut, tidak boleh berkata-kata kasar. Kemudian yang kedua, jika mereka berkata jelek, hendaklah ditolak dengan kata-kata yang baik. Jadi maksudnya itu walaupun orang-orang ahli kitab itu berkata-kata yang jelek, kita harus sabar, harus dibalas dengan kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, menyuruh mereka agar masuk Islam. 4, bacalah Al-Quran kepada mereka. 5, janganlah mencela mereka jika hal-hal itu berakibat mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jangan bertanya mereka dengan dien. Dan Islam juga menganjurkan untuk sikap toleran kepada umat non-muslim. Kemudian yang B selanjutnya 4 model toleransi yang dikembangkan umat non-muslim. 1, keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun agamanya, kebangsaannya dan sukunya. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Dan yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir. Allah yang mengadili mereka yaumil hisab nanti. Kemudian yang keempat, keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat dan mengajak pada budi pekerti mulia meskipun kepada seorang musyrik ataupun seorang yang bukan Islam, dan Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Kemudian bab 4, potret hidup toleran di bawah naungan Islam. Sikap toleran yang disebarkan Islam yang berbentar di berbagai daerah, yakni akhlak yang baik, yang itu harus dikembangkan di kehidupan sehari-hari. Toleransi Islam di atas tercermin dapat berbuah ayat Al-Quran. Al-Quran juga menganjurkan untuk berbuat baik dan adil kepada kaum non-muslim, yang tidak memerangi kaum muslimin karena masalah agama. Kemudian dalilnya, dan Allah juga telah merinci sifat-sifat bagi hamba Allah yang baik. Dari Quran Surah Al-Insan ayat 8. Kemudian beberapa toleransi dari zaman ke zaman. Ada toleransi dari zaman Rasul, kemudian toleransi dari zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman bin Affan. Kemudian juga toleransinya di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan langsung saja bab 5, Islam menjawab kekufuran dan kesalahpahaman. Sini Islam melarang umat manusia bekerja sama dengan non-muslim. Ada beberapa ayat yang dianggap pemisah hubungan sosial antara umat Islam dan non-muslim. Ini yang pertama Quran Surah Al-Imran ayat 28, kemudian yang kedua Quran Surah Al-Maidah ayat 51, kemudian yang ketiga Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yang dimaksud dari yang ketiga ayat tadi adalah yang tidak boleh umat muslim membantah non-muslim untuk mengalahkan kaum muslimin atau mendukung mereka. Allah juga telah berfirman di Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Dan langsung konsep jihad perang versi orang Kristen ataupun orang ahli kitab. Kaum orientalis dan misionaris senantiasa melancarkan serangan-serangan dan mulut mereka mencela untuk mencederai Islam dan Nabi yang mempercayai Nabi. Kemudian mereka melontarkan tuduhan apa saja yang sudah ada di benak mereka, karena mereka tidak ada jawaban yang memuaskan untuk melakukan kesejahteraan pembekalan agama mereka sendiri. Mereka tidak mampu membersihkan kembali sejarah peradaban agama mereka yang kelam ataupun yang dahulu, dan itu terus terjadi hingga kini. Dan langsung perbandingan konsep jihad perang antara Islam dan Kristen. Nih,
Jadi di sini tentang bagaimana pemikirannya orang ahli kitab tentang kalau masalah lagi perang. Nah, kemudian juga di sini juga pemikirannya Islam. Salah satunya janganlah bunuh anak-anak. Kemudian bagi Kristen, bunuhlah semua anak-anak kecil. Kemudian bayinya akan diremukkan. Nah, itu salah satunya. Kemudian jangan bunuh kaum perempuan. Menurut orang ahli kitab, sekarang pergi dan pancinglah musuh-musuh. Hancurkan semuanya. Mereka jangan diampuni, tetap bunuhlah. Kaum pria mereka, kaum wanita, anak-anak, menyusui sapi betina, kambing, unta dan keledai mereka. Jadi di sini bahwa kalau orang Kristen ini sangatlah kejam untuk makhluk-makhluk lainnya, makhluk semuanya. Kemudian langsung saja bab 6, umat Islam sikapnya dikala mayoritas, nasibnya dikala minoritas. Di zaman ini betapa banyak para pendusta justru dipercaya menjadi penguasa dan pengendali negara, sedangkan orang jujur dan amanah justru didustakan, disingkirkan dan diasingkan. Rasulullah SAW telah bersabda, meramalkan akan datangnya situasi dan kondisi yang sangat dilematis sekaligus merupakan tragedi kehidupan dengan sabdanya, akan datang kepada manusia masa-masa yang penuh dengan penipuan. Ketika itu orang-orang yang jujur didustakan, para pendusta dipercaya, amanat diberikan kepada pengkhianat, dan orang-orang amanah dikhianati dan waibidah berbicara. Dan yang amanah dikhianati dan waibidah. Kemudian sahabat dari Rasulullah telah bertanya, ya Rasulullah, apakah itu ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang yang bodoh yang mengurusi publik maupun negara. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemudian langsung sikap umat Islam dikala mayoritas. Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah mayoritas mutlak di Indonesia, bahkan sampai juta-jutaan untuk penduduk bagi umat muslim. Sebagai kelompok mayoritas mutlak seperti itu, umat Islam terbukti tidak pernah memaksakan kehendaknya dan aspirasinya kepada kelompok lain. Kemudian B, nasibnya umat Islam di kala minoritas. Nasib kaum muslimin ketika mereka menjadi umat minoritas di sebuah negara atau wilayah yang dikuasai umat mayoritas dan non muslim. Umat muslim yang selalu didiskriminasikan dan ditekan bila menjadi umat minoritas dan berada di bawah kekuasaan non-muslim. Umat Islam paham sekali akan perbedaan. Umat Islam sangat paham bahwasanya tidak mungkin menjatuhkan manusia dalam keyakinan yang sama. Jadi beda antara Islam dan bukan Islam. Umat Islam juga tidak pernah melakukan pemaksaan untuk masuk ke dalam agamanya. Dan langsung bab 7, mengungkap insiden Tolikara, Papua. Update Idul Fitri 1436 Hijriah. Jadi di pas itu tuh di zamannya Papua kan mereka sedang melaksanakan ibadah Idul Fitri. Kemudian mereka tuh diserang oleh sekelompok penduduk saat melakukan ibadah Idul Fitri. Jadi poin-poinnya ini yang pertama, laporan tim pencari fakta Komite Umat untuk Tolikara. Jadi di sini nih menjelaskan bahwa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Senin 13 Juli 2015 sampai Jumat 17 2015. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.